Mohon perhatian, tekan tombol subscribe. Terima kasih atas perhatiannya. Nah itu luar biasa. Nah, sehingga Sri Mulyani kalau misalnya tidak mengundurkan diri, Jokowi yang harus memberhentikan dia. Kalau Jokowi tidak memberhentikan dia, berarti Jokowi juga terlibat dalam persoalan kemelut keuangan yang ada di negara itu. Saya Yasmin Muhammad, driver online Depok. Ya, Pak Sapri Purwanegara itu presiden kedua Indonesia. Karena ketika Bung Karno dan Bung Hatta ditangkap Belanda, beliaulah yang memproklamasikan pemerintahan darurat Indonesia di Sumatera Barat. Tanpa Pak Sapri Purwanegara mendeklarasikan PDRI, Indonesia sudah dijajah kembali. Jadi sebenarnya presiden kedua Indonesia itu bukan Soeharto, tapi Sapri Purwanegara. Kemudian ketika beliau jadi Menteri Keuangan, beliau itu potong uang, gunting uang. Itu gunting betul-betul. Jadi sebelah itu nilainya jadi separuh, kalau katakanlah Rp1 digunting, separuh menjadi 50 sen. Separuh itu menjadi tanda untuk dapat semacam insentif dari pemerintah. Sudah itu kemudian saya tanya beliau, kenapa Pak Sap tidak memberitahu kepada istri bahwa mau potong uang, gunting uang, kata Pak Sap. Nah, kalau diberitahu sama istri atau orang lain, bukan rahasia negara namanya. Nah, sebab kalau misalnya saya beritahu istri bisa menggunakan sebelum uang digunting untuk belanja macam-macam seperti itu. Nah, itu bagaimana jujurnya orang masyumi, Pak Sapri Purwanegara. Kemudian ketika beliau Menteri Kesejahteraan, itu bagaimana beliau mengatur agar supaya bank-bank itu, kemudian toko-toko, warung-warung itu bisa melayani masyarakat kebutuhan sehari-hari, bahan pokok seperti itu. Sudah itu kemudian beliau satu-satunya Menteri Keuangan selama Indonesia ada itu yang jualan gorengan. Bayangkan istri Menteri Keuangan itu jualan gorengan agar supaya kemudian bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari. Bahkan kemudian ketika sudah pensiun, itu beliau dalam satu pertemuan acara petisi 50, itu mau pulang itu pinjam uang dari Pak Patua untuk naik taksi. Bayangkan presiden kedua, direktur BI yang pertama, kemudian Menteri Keuangan yang sangat bersih, itu kemudian tidak punya simpanan uang untuk bisa kemudian naik taksi saja pinjam dari Pak Patua almarhum seperti itu. Nah, itulah kejujuran dari Pak Sapri Purwanegara. Nah, kemudian beliau ketika harus berangkat ke Medan, ketika PRRI, beliau dan keluarga itu 2 tahun jalan kaki dari Sumatera Barat sampai ke Medan. Jadi jalan berapa kilo, istirahat, numpang di rumah keluarga, jalan lagi sampai 2 tahun baru sampai di Medan seperti itu. Nah, kemudian ketika Soekarno dan Bung Hatta sudah kembali dibebaskan, maka kemudian Pak Sapruddin mengembalikan mandat. Saya kritik beliau, saya bilang, Pak Sap, kenapa kembalikan mandat? Bukankah dengan kedudukan sebagai presiden PDRI itu bisa menggunakan untuk optimalisasi kepentingan umat dan bangsa lain? Kata Pak Sapruddin, saya ditunjuk jadi PDRI karena Soekarno dan Hatta ditangkap oleh Belanda. Setelah Soekarno dan Hatta bebas, maka selesai tugas saya kembalikan mandat. Begitulah kejujuran orang Masyumi dulu. Seperti itu. Mereka tidak gila jabatan, tidak haus kekuasaan seperti sekarang yang sudah 2 periode, mau 3 periode, mau seterusnya seperti itu. Nah, itulah menteri yang paling bersih, Menteri Keuangan. Kalau menteri Masyumi semua bersih. Pak Purwanegara harap jadi Perdana Menteri itu pertama
menteri ditangkap itu pada zaman Burhan Harap jadi Perdana Menteri. Itu beberapa orang menteri dan pejabat ditangkap itu waktu Burhan Harap sebagai Perdana Menteri. Dan satu tanda bahwa menteri-menteri masuk itu orang-orang miskin, orang-orang sederhana, itu semua tidak punya rumah pribadi kecuali rumah jabatan. Kecuali Pak Sapit punya rumah pribadi, Pak Nasir, Pak Bur, Pak Ruh itu tidak punya rumah pribadi, semua rumah jabatan. Nah, itulah dari zaman parlementer. Kemudian waktu Orde Lama itu Menteri Keuangannya itu naudzubillah korupsinya itu Yusuf Muda Dalam. Yusuf Muda Dalam itu kekayaannya luar biasa kekayaan seperti itu. Sehingga kemudian ketika terjadi peristiwa ketiga PSBKI kemudian diadili disidangkan belum sempat jatuh hukuman dia meninggal dalam penjara. Kemudian Orde Baru ya ada Mari Muhammad yang dianggap sebagai Mr. Clean. Kalau sekarang ini disebut Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan yang clean itu bohong, kedustaan semata, karena ketika dia Menteri Keuangan dari SBY ada kasus Bank Senturi dan itu pansus DPR memutuskan menetapkan hasilnya adalah bahwa Sri Mulyani terlibat dan bertanggung jawab dalam kasus Bank Senturi. Jadi Sri Mulyani itu bukan Menteri Keuangan yang clean yang bersih karena terlibat Bank Senturi. Nah sekarang menurut logika dari 2009 sampai 2023 bagaimana seorang menteri dengan sistem online yang sudah jalan dengan bagus tidak mengetahui ada kasus money laundering sebanyak 349, kemudian ada 189 penyelundupan. Dari 349 itu ada 189 penyelundupan emas batangan di Bea Cukai yang itu masa tidak diketahui oleh Menteri Keuangan. Sehingga problemnya adalah bahwa apakah bawahan dia mulai dari pegawai, direktur sampai dirjen itu tidak melaporkan kepada Menteri Keuangan. Lantas kemudian apakah kalau dilaporkan kemudian Menteri Keuangan tidak bisa menanganinya atau sebenarnya Menteri Keuangan terlibat dan kemudian merahasiakan semua itu karena hampir seluruh orang Kementerian Keuangan itu terlibat karena ada sekitar 10.000 atau 11.000 pegawai Kementerian Keuangan yang tidak melaporkan LHKPN-nya, 11.000 yang tidak melakukan LHKPN-nya. Padahal kalau kita berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bebas dari KKN, maka yang harus melaporkan itu cuma eselon 1 ke atas. Tapi ada peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2011 yang mewajibkan semua ASN wajib lapor. Sehingga begitu maka 11.000 di Kementerian Keuangan itu harus lapor. Nah, kenapa itu tidak lapor? Berarti ada problem dengan menterinya. Sehingga demikian maka menteri harus bertanggung jawab atas kondisi yang terjadi di kementerian selama ini. Kalau kita belajar dari negara-negara maju, katakanlah misalnya Korea Selatan atau Jepang, seperti itu, menterinya cuma kemudian ketahuan hadir acara yang mewah, itu kemudian masyarakat ribut, dia membuka diri. Atau Menteri Keuangan Jepang beberapa tahun lalu, 3 atau 4 tahun yang lalu, datang di restoran mewah dan diketuk oleh wartawan, padahal itu dia pakai uang pribadi dan sebagainya, itu kemudian dikritik dan dia mengundurkan diri. Nah, kita lihat bahwa harta-harta kekayaan daripada orang-orang Kementerian Keuangan, si Rafael itu kan 3C. 3C itu mempunyai kekayaan 56 miliar. Kemudian mobil mewah itu yang 1,8 M itu berapa dia harus bayar seperti itu. Nah, jadi sehingga begitu maka ternyata Menteri Keuangan juga punya motor gede juga dan seterusnya. Tidak dilarang ya, tapi bagaimana memberikan pencitraan atau sense of crisis, kepedulian kepada rakyat, kepedulian kepada masyarakat yang ada 100 lebih juta rakyat Indonesia yang kurang gizi. Kemudian ada yang 6 orang oligarki, 6 orang 9 naga, dan dari 9 naga itu kekayaannya sama dengan 100 juta rakyat Indonesia. Nah itu luar biasa. Nah, sehingga Sri Mulyani kalau misalnya tidak mengundurkan diri, Jokowi yang harus memberhentikan dia. Kalau Jokowi tidak memberhentikan dia, berarti Jokowi juga terlibat dalam persoalan kemelut keuangan yang ada di negara itu. Saya kira itu.
Kalau tadi istri Saprodin Prawiran Negara itu jualan gorengan, kalau di era Sri Mulyani sebetulnya hampir sama dengan istrinya Pak Saprodin Prawiran Negara. Bedanya kalau istrinya Pak Saprodin Prawiran Negara jual gorengan, kalau yang dijual sama Sri Mulyani apa kira-kira? Kok bisa kaya raya? Yang dijual itu aset negara, kekayaan, karena utang-utang itu, utang selama Indonesia merdeka, utang periode sekarang yang paling besar. Sekarang utang pemerintah itu 7,8 triliun, 7,8 triliun. Kemudian utang swasta 4.000 triliun, utang BUMN 6.000 triliun. Jadi sehingga 17 hampir 18.000 triliun. Nah, itu mau dibayar pakai apa? Dibayar dengan aset negara, yaitu minerba, kemudian kelapa sawit, kemudian pajak, pajak dan seterusnya, itu jadi rakyat yang diperas seperti itu. Sehingga itu Sri Mulyani ya harus mempunyai rasa malu, tanggung jawab untuk mengundurkan diri dari kementerian seperti itu. Oke. Kalau di zaman Pak Era Saprodin itu kan sebetulnya mereka rela jualan gorengan itu ya, istrinya, karena untuk memperkaya masyarakatnya kan. Dia rela miskin asal masyarakat makmur gitu. Nah, kalau sekarang ini kan yang memperkaya ini kan ya pejabatnya, yaitu Sri Mulyani, sementara rakyatnya seperti yang Ustadz bilang tadi banyak sekali yang masih miskin. Itu kira-kira ekologi gimana ini kok bisa terjadi? Sebenarnya kita karena dikuasai oleh oligarki. Kita negara yang mempunyai kekayaan alam itu luar biasa. Kita bisa membangun tanpa pajak. Saya berjanji pada diri saya sendiri, kalau masuk diberikan amanah untuk memerintah menguasai negeri ini, kita tidak ada pajak. Tidak ada pajak penghasilan. Karena kita punya minerba, kita punya kelapa sawit, kita punya tambang, kita punya laut. Itu saya menghitung itu 1 tahun bisa menghasilkan 7.000 triliun. 7.000 triliun itu 2 kali APBN. Karena APBN kita sekarang 3.000 triliun. Nah, 7.000 triliun berarti 2,5 tahun. Tidak perlu pajak. Tidak perlu pajak. Dalam Islam itu pajak hanya dikenakan kepada orang yang non-muslim. Sedangkan orang Islam itu bayar zakat, baik zakat fitrah maupun zakat mal. Nah, seperti itu. Nah, jadi menurut Undang-Undang Dasar 45 bahwa bumi dan isinya itu dikelola untuk setinggi-tingginya kemaslahatan rakyat. Nah, itu dikelola oleh kementerian rakyat, harus dikelola oleh BUMN, oleh BUMD, oleh UKM, oleh koperasi. Jadi untuk rakyat. Kalau sekarang kan dikelola oleh oligarki, oleh perusahaan, sehingga disebutkan bahwa kita punya ekspor minerba naik, ekspor kelapa sawit naik, tapi itu tidak masuk APBN karena yang ekspor itu bukan pemerintah, bukan BUMN, yang ekspor itu pengusaha, oligarki. Nah, kita cuma dapat pajaknya berapa saja seperti itu. Ya. Ada orang yang mengatakan bahwa pajak itu tidak wajib seperti Bapak tadi bilang kan, hanya untuk non-muslim. Berarti kalau kita tidak bayar pajak itu kan tidak berdosa. Betulkah bahwa tidak bayar pajak tidak dosa? Oh tidak, karena dalam hukum Islam itu tidak ada pajak bagi umat Islam. Yang ada itu ada zakat, zakat fitrah, zakat mal. Jadi kalau tidak bayar pajak tidak dosa dalam hukum Islam. Nah, oleh karena itu maka keluarkan saja zakat kepada yang mustahik, yang berhak menerima. Apakah yang anak yatim, anak piatu, fakir miskin, dan seterusnya itu. Maka kemudian membantu mensejahterakan mereka daripada bayar pajak kemudian dimakan oleh anak buah Sri Mulyani. Dan itu tambah dosa seperti itu. Nah, dan itu saya katakan, kalau masih diberikan kekuasaan oleh Allah, kita bisa mengelola negara ini tanpa pajak. Baik, jadi satu kata yang penutup, kira-kira sebaiknya Mulyani itu kan nggak mungkin mundur ya? Kalau tidak boleh mundur berarti bosnya yang harus mundur. Oh gitu? Iya. Kalau Sri Mulyani tidak mundur ya bosnya harus mundur. Nah, kalau bosnya tidak mundur ya dimundurkan. Oh gitu. Baik, terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.